Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a. A'inna ala ya Rabbana ala al-amali bil ilmi. Wa taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mali. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut. Wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Perindu ridha Allah, perindu kemuliaan. Semoga Allah mudahkan kepada kalian semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan seorang hamba semakin khusyuk, takut kepada Allah. Semakin baik dengan sesama manusia. Semakin indah di dalam hidupnya. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita masih di dalam belajar bagaimana belajar menuntut ilmu. Belajarnya, cara belajar. Kita belajar cara belajar. Dengan di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, kita sudah sampai kepada qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi biddaraini amin. Kita sampai kepada wa sami'tu, kata Imam Zarnuji, aku mendengar Syekh al-Imam al-Ajalla, seorang imam agung, Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani, Imam Fakhruddin Al-Kashani rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau bercerita, kanat ada jariyatu Abi Yusufah. Jariyah itu adalah budak. Abi Yusuf adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah punya murid terkenal yang mujtahid juga, Abi Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Makanya ini karena ini kitabnya orang madhab Hanafi, maka semua ulama ini disebut ulama Hanafi. Ulama semua madhab adalah hak, benar mereka madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hak. Beliau menyebutkan bahwasanya ada Imam Abu Yusuf itu punya budak. Amanatan inda Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dititipkan di tempatnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Budak perempuan biar aman, mungkin di rumahnya ada budak laki atau bagaimana, dititipkan di tempatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa qala laha, setelah sampai kepada Muhammad bin Hasan, qala laha Muhammad. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bertanya, hei jariyah, hei budak perempuan, kamu ini kan duduk sama orang alim Muhammad, Abu Yusuf. Hal tahfadhina fi hadzal waqti min Abi Yusufa fil fiqhi syai'an? Kamu ini kan duduk dengan Abu Yusuf lama, apakah kamu mendengar apa bisa sesuatu yang bisa kamu hafal? Tahfadhina, kamu menghafal? Fi hadzal waqti, dalam waktu selama ini, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf, tentang fikih? Qalat la. Tidak, saya tidak banyak menghafal. Illa annahu, cuman hanya saja, kana yugarriru yaqul, Imam Abu Yusuf, tuan saya Imam Abu Yusuf itu selalu mengulang-ulang berkata kalimat ini.
Sahmud dauri saqit, sahmud dauri saqit, sahmud dauri saqit. Fahafidha, maka Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu dihafal itu ilmu. Sahmud dauri saqit. Minha diambil dari budak perempuan. Lah, mengambil ilmu tidak harus dari orang alim. Rupanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu memang mempermasalahkan tentang omongan ini. Sahmud dauri saqit itu belum ada. Sahmud daur itu gimana? Sahmud daur, belum ada sakitnya kalimatnya. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah memikirkan tentang pembagian waris, tentang sahmud daur. Bagaimana cara membaginya? Ini adalah kisah di dalam mazhab Imam Ahmad. Gambarannya begini, jadi terlepas dari mazhab Syafi'i ya, cara hibah dan sebagainya, ini gambarkan dalam mazhab Hanafi. Ada seorang tuan namanya A. Punya budak dia. Menghibahkan budaknya kepada B atau wasiat. Kepada B. Nah, ini ada cerita fikih yang mungkin jarang terjadi. Cuman bukan sisi ini sisi pembahasan fikihnya ya. Sisi pembahasan. Si A menghadiahkan, dia punya budak satu-satunya. Nggak ada lagi hartanya kecuali budak A. Si A ini punya budak. Setelah ini budak dihibahkan kepada B. Atau mungkin oleh bahasa mazhab kita diwasiatkan. Kalau saya mati, saya berikan ke B. Lah B-nya juga begitu. Kalau aku mati, semua hartaku aku berikan kepada A. Sementara si B ini juga orang fakir, nggak punya apa-apa. Si B nggak punya apa-apa, si A nggak punya apa-apa. Si A itu hanya punya budak saja. Budaknya dikasihkan kepada si B. Berarti si B yang semula nggak apa-apa punyanya hanya budak. Diberikan kepada si A. Bulat, muter kan? Lah pembahasan bagiannya bagaimana dalam pembahasan? Kalau dalam mazhab kita kan ada namanya wasiat. Kalau orang wasiat, maka yang harus dijalankan, maka hanya sepertiga saja dari hartanya. Ada orang punya 300.000 wasiat, kalau aku meninggal tolong berikan uang saya ini ke masjid. Wasiat li ghairi waris ya, kepada selain ahli waris. Kalau wasiat kepada waris nggak ada. Kalau ada hanya diambil sepertiga sesuai dengan pertujuan para ahli warisnya. Enggak, ini wasiat kepada orang lain atau ke masjid. Maka kalau tiba-tiba mati, maka yang dijalankan sepertiga saja, selebihnya dikembalikan kepada ahli warisnya. Nggak boleh lebih, hanya sepertiga saja. Nah ini juga begitu. Berarti dari budak itu kan yang diberikan kepada si B cuman sepertiga. Kemudian si B ini kan punya sepertiga dari budak itu, diberikan kepada si A. Dua-duanya mati bareng. Nah ini cerita khayal bagaimana nih. Dua-duanya mati bareng. Akhirnya apa? Ahli warisnya si A akan menjual budak. Ahli warisnya si B akan menjual budak karena tahu itu milik bapaknya. Terus bagiannya berapa dan berapa ini? Miliknya si A berapa, miliknya si B seberapa? Karena si A sudah memberikan pada si B, B memberikan pada si A. Akhirnya kenapa ngambil contohnya kayak ini gitu loh. Ini, akhirnya kan begini, dari satu budak ini dikeluarkan sepertiga, dari A dikeluarkan sepertiga diberikan ke B. Berarti sepertiga. Jadi asal masalahnya adalah tiga diberikan kepada B satu, ya kan? Satu otomatis diberikan kepada A. Satunya itu sepertiganya berapa? Nggak bisa dikalikan tiga supaya bisa dibagi maka satunya dikalikan 3 menjadi 3. Maka kalau ini dibagi 3, maka 3-nya si A tadi menjadi 9 pembagian warisnya ya. 3 ini satunya sepertiga diberikan kepada si A. Aduh bulat. Diberikan si A. Lalu bagaimana ini? Si A berarti kan dari 9 jadi 10 atau bagaimana? Asal masalahnya bagaimana? Pusing ini Muhammad bin Hasan Syaibani. Akhirnya dengar dari budak apa? Kata beliau apa? Kata budaknya apa? Sahmud dauri saqit. Daur itu adalah miliknya A yang diberikan kepada B. Miliknya B yang diberikan ke A itu sakit, dibuang, jadi nggak ada.
Berarti yang semula asal masalah 9 tadi dipotong 1, hilangin 1, berarti cuma 8. Baik. Terus 8 bagaimana? Ya. Karena 8 diambil 3, kan sepertiga dari 9 kan 8. Nah, sepertiga dari 9 kan 3. Berarti asal masalah 8 diambil 3. Maka 3-nya diberikan kepada si B, keluarga B, bukan B-nya, keluarganya kan. B berarti dari 8 tinggal berapa? 5. Setelah B mendapatkan 3, dikembalikan kepada si A 1. Berarti 5 tambah 1 berapa? 6. Jadi milik B adalah 2. Maka si A mendapatkan 6, si B mendapatkan 2. Maksudnya keluarga A mendapatkan 6, si B mendapatkan 2. Jadi kalau seandainya budaknya dijual harganya 800 juta, maka si A keluarga A mendapatkan keluarga A mendapatkan berapa? 600 juta, keluarga B 200 juta. Tidak tahu terjadi atau tidak ini. Budaknya siapa mau dijual? Sudah selesai, kita tinggalkan. Nah, maksudnya apa di sini? Mengambil ilmu tidak harus dari orang alim, akan tapi bisa saja dari pembantu di rumah kita. Pembantu di rumah kita bisa saja dia punya ilmu karena dia mendengar dari orang lain. Maka tidak boleh kita meremehkan siapapun, karena kebenaran bisa saja Allah titipkan kepada melalui siapapun. Sehingga kalau hadis sebenarnya al-hikmah dholatul mu'min, hikmah itu, ilmu itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Maka kita tidak boleh gengsi mengambil dari siapapun. Baik, selesai. Jadi ini dari budak. Ternyata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang selama ini mempermasalahkan pembagian itu, Sahmud Dauri itu adalah terjawab dengan seorang budak perempuan. Karena budak perempuan mengambil dari Abu Yusuf. Abu Yusuf mengambil dari Imam Abu Hanifah, kisah lama. Katanya begitu ceritanya. Baik, kita lanjutkan. Wa kanatil mas'alatu mushkilatan ala Muhammad rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya permasalahan itu adalah problem bagi Muhammad bin Hasan. Tatonya solusinya didapat dari seorang budak perempuan. Fartafa'ishkalu, terangkatlah, terbebas, hilang permasalahannya. Bihadil kalimat, dengan kalimat pendek yang gampang dihafal. Ini harus hafal. Sahmud Dauri sakit, Sahmud Dauri sakit, Sahmud Dauri sakit. Sudah. Nanti kalau kamu ke Turki sana, ada orang Sahmud Dauri gimana? Sakit. Paham enggak? Enggak paham. Pokoknya saya dengar Sahmud Dauri sakit. Ya budak tadi. Tapi ulama yang paham ngerti, bisa menyelesaikan masalah. Oke. Wa ulima, bisa dipahami dari ini, annal istifadata, sesungguhnya mengambil faedah itu mungkinatun, mungkin sekali. Min kulli ahadin, dari setiap orang. Enggak harus pilah-pilah, tapi memilih akidah yang benar, iya. Akhlak yang baik, iya, memilih. Tapi kalau tiba-tiba ada kebenaran datang kepada kita, nggak usah dilihat siapa orangnya. Artinya apa? Budak, pembantu, orang awam. Kalau kebenaran harus kita ambil. Qala Abu Yusuf, walihada qala Abu Yusuf, karena inilah Abu Yusuf berkata, hina qila lahu, di saat dikatakan kepadanya, bima adraktal ilmah, bima dengan apa? Maksudnya bagaimana, hei Abu Yusuf, adraktal ilma, engkau bisa mendapatkan ilmu? Menjadi imam besar Abu Yusuf. Kala mastangkaftu minal istifadati, aku tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah merasa enggan, enggan minal istifadati, dari mengambil faedah. Maksudnya kalau ngambil faedah aku tidak ragu-ragu. Kalau ada orang alim mengerti, saya datangi, saya tidak ragu-ragu. Belajar kok ragu-ragu. Untuk mengambil ilmu. Wa mabakhiltu bil ifadati, dan aku pun juga tidak pelit, dia harus memberikan ifadah, memberikan pemahaman. Kalau aku ngajar orang enggak. Aku belajar enggak ragu, enggak pernah ragu-ragu. Saya belajar benar, ngambil dari ilmu dari orang, dan di saat memberi pun aku tidak pernah pelit. Oh gitu kuncinya. Makanya jangan ragu belajar, kemudian jangan ragu mengajar. Maka dengan mengajar itu semakin kuat ilmu di otakmu. Ila Ibnu Abbas. Dikatakan bahwa Sayyidina Abdul Abbas ditanya, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa meridai Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Ditanya beliau, bima adraktal ilma,
Dengan apa wahai Abdullah bin Abbas? Sampai dikatakan turjumanul Quran. Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu seperti itu wahai Imam Abdullah bin Abbas? Qala bilisanin sa'ul. Ya, tanya. Kalau tidak tahu tanya. Ngapain tidak tanya? Saya dengan lesan saya Saul yang banyak tanya karena saya tidak tahu. Wa qalbin aqul, tapi ngah tanyanya bukan asal. Ada orang tanya tuh hanya pengen ya daripada nggak tanya. Oh nggak begitu dong. Tanya betul dari qalbun aqul. Memang dia tuh sadar dia pengen tahu dan harus tahu. Maka dari kunci itulah maka menjadi orang itu mengerti. Wa inna ma summiya talibul ilmi ma taqulu. Ini. Jadi zaman dulu tuh penuntut ilmu tuh disebut gelarnya apa? He, matakul. Matakul apa? Jadi dikit-dikit ngomong matakulu fi hadil masalah. Maksudnya gini, nanya orang, suka nanya itu. Jadi saking seringnya bertanya, makanya gini loh misalnya kalau ada orang sering tanya kepada ustadz, setiap tanya, Ustadz Afan, Ustadz Samihna, Ustadz. Saya mau tanya begitu. Setiap hari tanya, akhirnya apa digelari apa? Afan Samihna, mau berdiri. Jadi santri itu saking seringnya bertanya, selalu kalau ada masalah, madza taqulu fi hadil masalah? Madza taqul fi hadil? Santri nih saya ngomong. Akhirnya apa? Santri gelar apa? Qad ja'ana madza taqulu. Siapa madza taqulu? Yang suka ngomong madza taqulu itu loh. Itu maksudnya. Jadi diberi nama penuntut ilmu dengan madza taqulu. Likathrati ma yaquluna, karena mereka sering mengucapkan fi zamanil awal, pada zaman dulu, ma taqulu fi hadil mas'alati, apa yang kau katakan ya Syekh tentang masalah ini, saya pengen tahu. Ma taqulu, akhirnya apa? Syekhnya ngomong, ma taqulu datang tuh. Ma taqulu datang, ini ma taqulu semuanya. Ini gelar ma taqulu. Wa inna ma khalas, wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah tafaqaha menjadi ahli fikih itu adalah bikathratil mutarahati, dengan banyak melemparkan permasalahan kepada orang kemudian dijawab, mutarahah. Wal mudzakarati, saling mengingatkan, tanya jawab kepada kawannya. Bertanya dan ditanya. Di mana Allah? Di mana? Fitukanihi. Fitukanihi, di toko warungnya. Hina kana bazzazan, subhanallah, di saat beliau menjadi tukang bazzaz. Bahasa itu jual-jual kain katun. Kain katun itu bazzaz. Karena tidak ada rizki, nggak ada ini, sambil kerja. Bisa alim. Sebab sambil kerja dia ngulang pelajaran. Dan sebetulnya itu semua kembali kepada ketulusan hati seorang hamba. Jadi kalau hati tulus benar karena Allah, makanannya halal, waktu sempit jadi berkah. Dia bekerja, serius bekerja. Tapi waktu sempit menjadi berkah. 1 jam seperti 24 jam. Tapi kalau orang sudah hidupnya nggak berkah, 24 jam seperti nggak punya waktu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada ulama-ulama besar tuh, ada yang saati tukang jam. Ada tukang ini. Jadi mereka bekerja, mencari nafkah. Nggak mau ngerepoti orang, nggak punya keluarga kadang, cari nafkah. Kita punya seorang guru yang subhanallah dengan kewaraan yang luar biasa. Di Yaman sana, dikisahkan sekarang sudah sepuh, jadi sudah menetap bekerja. Beliau bekerja. Jadi waktu pergi ke kota Aden, jadi dari Tarim ke Aden tuh lumayan jauh perjalanan, beberapa jam ya. 8 jam atau 10 jam. Jadi nggak ada orang ngerti, beliau kerja di tukang bangunan begitu. Pagi sampai siang kerja, sore ngajar buka di majelis. Ngajar untuk ilmu alim besar. Sampai balik lagi ke negerinya, ke Tarim, beliau seorang alim, anggota mufti. Dan gaya hidupnya adalah memang luar biasa tawadhu'nya. Kalau ngajar, setelah ngajar kita, pulang itu, beliau pasti mampir ke tempat untuk bawa rumput, beli rumput untuk kambingnya. Ini juga ada kisah
Ya kita kan anak Indonesia itu kan gampang malesan dikit-dikit kalau ada duit naik taksi, ya kalau lagi nggak punya duit ya betul-betul jalan kaki gitu. Pas waktu itu ya lagi ada duit barangkali gitu nih. Kita sendiri ada duit naik taksi. Mau pergi ke satu tempat begitu. Lewati ada syekh, ada guru ini. Syekh Muhammad. Wah nggak enak kita nyalip, berhenti taksi. Kita ajak masuk ke taksi, nggak mau. Nggak mau. Nggak mau bener. Karena nggak mau bener ya nggak enak. Taksinya kita lepas, jalan. Ya sudah kita bayar, kita belakang di jalan di belakangnya nggak sih naik taksi. Subhanallah. Jadi maksudnya ini yang kita hadirkan. Dengan kesibukannya seperti itu ternyata bisa menjadi orang alim. Kita menemukan di zaman ini. Zaman ini. Kalau ngajar fikih, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Sampai orangnya bikin senang, kadang-kadang saking pengen lihat anak duduk di kursi biar kelihatan begitu. Kalau ngasih contoh itu, wah semangat. Nah ini. Nah seperti itu. Lah ini, dengan bekerja dengan ini, bisa menjadi alim. Kalau yang kerjanya belajar dong, udah alim-alim ini salah. Salah semangat kayaknya. Semangatnya menjadi semangat belajar, jadi semangat tidur, semangat main, jadi semangat. Salah semangatnya, maksud semangatnya salah alamat. Maksudnya semangatnya untuk belajar, perginya semangatnya main. Artinya mungkin saja seorang anak yang ambil fakultas kedokteran bisa alim, kan bisa. Artinya karena ilmu agama akan menjadikan hal yang paling penting dalam hidupnya, misalnya. Bisa saja. Ini, kita lanjutkan. Mana? فبهذا mana فبهذا dari inilah yu'lam bisa diketahui anna bisa difahami ya maksudnya anna tahsilal ilmi wal fiqhi bahwasanya menuntut ilmu dan untuk menjadi seorang ahli fikih di sini bukan fikih furu' saja. Ingat kalau mazhab Hanafi fikih ini adalah fikih akbar, adalah masalah akidah dan fikih furu'. Bisa saja orang menjadi alim, bisa mendapatkan ilmu itu, ya bisa berkumpul, yajtami'u, bisa saja berkumpul antara belajar ma'al kasbi sambil cari nafkah. Sebetulnya bukan motivasi, jangan salah paham ya santri. Ini bukan motivasi untukmu untuk sambil kerja. Kalau orang tuamu sudah mencukupi, ya tidak usah kerja. Maksudnya ini ngasih motivasi yang selama ini disibukkan dengan kerjaan, sebetulnya kamu juga bisa menjadi alim. Gitu loh, bukan yang sudah nyaman begini lalu sibuk kerja. Wah, nggak benar itu. Tambah berantakan. Karena itu menunjukkan, dikatakan, menunjukkan ketamaanmu. Sudah dicukupi oleh orang tuamu. Kok masih sibuk belajar dan cari duit dan sebagainya. Berarti ambisimu cari dunia. Akhirat agama mesti kalah ilmu agama. Kalau sudah dicukupi ya sudah. Kalau mau bekerja hanya untuk mencukupinya. Untuk sekedar bekal untuk belajar saja. Bukan mencari kaya. Kecuali memang ingin terjun dalam dunia bisnis. Maka hati-hati. Kalau mau bekerja sekedar untuk kesinambungan hidupnya untuk menuntut ilmu. Karena Abu Hafiz Al-Kabir di mazhab Hanafi ini satu masa dengan Imam Abu Hanifah, tapi jadi muridnya. Karena lahirnya sama dengan tahun barengan dengan setelah Imam Abu Hanifah. Bukan murid yang enggak menemui. Abu Hanifah meninggal tahun 150. Dan ini lahirnya di sekitar itu. Seumur dengan Imam Syafi'i. Abu Hafiz Al-Kabir ini yaktasibu, dia sambil kerja. Wa yukarrirul uluma, ngulang-ulang pelajaran sambil bekerja. Ya Allah. Ini juga cambuk bagi siapapun yang sambil belajar kok dapat tugas yang lainnya. Ya tinggal pandai-pandai dia mengambil waktu, mencuri waktu. Bahkan di balik itu ada keberkahan. Waktu yang seolah-olah sempit ternyata gampang kita menghafal, mudah untuk memahami. Wa in kana la budda, kalau memang harus. Wa in kana la budda, kalau memang harus. Li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, kalau seandainya harus minal kasbi, harus cari pencaharian, cari uang.
linafaqatil iyali. Nah ini ya kalau Buya memahami bukan urusan nafkahnya. Ini kan ma'al kasbi linafaqatil iyali. Kalau memang seorang penuntut ilmu sambil belajar harus cari nafkah untuk keluarga, wa ghairihi dan yang lainnya, fal taktasib cari kerja. Wal yukarrir tapi sambil ngulang-ulang pelajarannya. Maksudnya sambil kerja boleh, sambil belajar bisa saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Cuman kita memahami makna lain lagi. Linafaqatil iyal artinya apa? Sambil belajar boleh saja seseorang menikah, tapi jangan sampai pernikahannya itu menjadikan sebab dia terhenti belajarnya. Jangan sampai ya namanya menuntut ilmu yang makom besar, gelar besar di hadapan Nabi dijadikan alasan untuk tidak belajar karena menikah. Sehingga sebagian orang pada takut kalau menikah nanti nggak belajar lagi. Ini salah. Lah ini kalau seandainya harus memberi nafkah ya fal yaktasib. Cari kerjaan, cari rizki, wal yukarrir dan mengulangi pelajaran. Kuncinya satu, wala yaksal, jangan malas. Walaysa lizahihil badani, tidaklah orang yang sehat badannya, wal aqli dan akalnya, udhrun, tidak ada udhur baginya fitar kita alumi dalam meninggalkan belajar. Wa tafaquhi dan menuntut ilmu sama. Fa innahu la yakunu, karena sesungguhnya sak fakir-fakirnya orang zaman ini la yakunu afqar min Abi Yusuf, tidak lebih fakir dari Abi Yusuf. Enggak ada yang dimakan. Allah. Wala yamna'uhu dzalika min at-tafaqquh, pun demikian tidak menghalangi Abu Yusuf untuk menjadi orang alim menuntut ilmu. Jangan beralasan dengan kefakiran ya. Enggak ada alasan dengan kefakiran lalu tidak menuntut ilmu. Himmahmu yang akan menjadikan engkau kuat. Himmatur rijal tahdimul jibal, semangatnya laki-laki bisa menghancurkan gunung, ibarat begitu. Faman kana lahu malun katsirun, kalau emang orang tersebut mempunyai harta yang banyak, fa ni'mal malu salihu lirrajulis salihi, sebaik-baik harta yang halal baik itu jika di tangannya orang saleh. Itu dinukib di iktibas dari hadis Nabi. Orang soleh harta halal di tangannya orang baik. Al-mutasarrifi, yang menggunakan hartanya fi tariqil ilmi, di jalan menuntut ilmu. Sebaik-baik orang, sebaik harta itu adalah hartanya orang soleh yang menggunakan hartanya untuk jalan ilmu. Qila li alimin, ada suatu ketika ditanyakan seorang alim, ada orang alim ditanya, bima adraktal ilma, gimana engkau bisa mendapatkan ilmu kok jadi alim seperti ini, gimana kisahmu? Qala, kemudian dia menjawab, bi abin ghaniyin, karena aku punya ayah kaya. Dia menjadi alim karena punya ayah kaya. Mungkin orang selama ini menganggap, wah kalau ayah kaya bisa beli laptop, langsung pergi ke luar negeri, berguru dengan orang-orang hebat. Mungkin begitu. Tapi bukan itu. Maksudnya apa? Aku menjadi alim bi abin ghaniyin karena dengan ayahku yang kaya. Maksudmu ayah kaya bagaimana cukup biayamu sampai enggak usah kerja? Oh bukan itu. Li'annahu kana, karena ada ayahku itu adalah yastani'u, membuat dalam naskah lain bunyinya yantafi'u bihi, bukan yastani'u. Yastani'u bisa berbuat, maksudnya dia berbuat bihi dengan hartanya. Kalau yantafi'u lebih, karena yantafi'u, jadi memanfaatkan bihi dengan hartanya untuk siapa? Untuk ahli ilmi, ahli ilmu. Maksudnya apa? Aku menjadi alim ini karena ayahku orang kaya. Maksudmu kaya bagaimana? Ayahku tuh orang kaya, senang ngurusi santri. Hartanya tuh habis untuk ngurusi santri. Ahli ilmi, para ulama, wal fadli, orang-orang mulia. Ayahku dengan kekayaannya ahli khidmah kepada ahli ilmu, termasuk penuntut ilmu.
Fa innahu, maka yang demikian itu adalah sababu ziyadatil ilmi. Sababu ziyadatil ilmi bagiku yang itu adalah menjadi sebab ilmuku tambah. Li'annahu, karena yang dilakukan ayahku itu adalah syukrun, sebuah syukur, terima kasih ala nikmatul aqli, karena Allah telah memberikan akal, wal ilmi, ilmu. Jadi ayahku mensyukuri keberadaanku yang menuntut ilmu, lalu hartanya diberikan kepada para penuntut ilmu dan ahli ilmu, ternyata dengan itu malah kembali kepada anaknya. Wa innahu sababu ziyadati, dan itu sebab menjadi sebab tambahnya ilmu. Qila, dikatakan kepada, diceritakan maksudnya, qila diceritakan. Qala Abu Hanifah, berkatalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, innama adraktul ilma. Jadi tolong ini, kalau ada orang tuamu, orang yang diberi oleh Allah kecukupan harta, jadikan hartanya untuk katrol dirimu, untuk naik, biar cepat dapat ilmu. Bagaimana? Himbau ayah andamu, ibundamu, untuk bisa berbuat baik kepada penuntut ilmu agar diangkat oleh Allah, dipercepat ilmunya. Kan janji Allah melalui lisan Rasulullah. Allah bisa berjanji melalui lisan baginda Nabi, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah sungguh berada dalam pertolong. Allah sesungguhnya menolong seorang hamba yang senang nolong hamba yang lain. Sang bapak itu diberi Allah kekayaan, lalu dia menolong anak-anaknya hamba Allah, maka Allah akan menolong anak-anaknya. Imam Abu Hanifah berkata, innama adraktul ilma, sungguh aku mendapatkan ilmu bilhamdi, dengan bersyukur. Bilhamdi, mengucapkan alhamdulillah, wa syukri, dan bersyukur kepada Allah. Kullama fahimtu, nah ini tolong, kapan kita bisa faham tentang ilmu? Syai'an minal ulumi, kita faham sesuatu minal ulumi. Wufiqtu ala fikhin, kemudian aku diberi taufik oleh Allah, difahamkan tentang sebuah ilmu. Wa hikmatin, hikmah ya ilmu. Kalau hikmah lebih luas lagi. Qultu, aku mengucapkan alhamdulillahi ta'ala, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Maka dengan bersyukur begitu, fazdada, tambah ilmuku. Wahakata, dan begitulah yang bahi seyogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayastaghila, menyibukkan dirinya, bisyukri, dengan mensyukuri nikmat Allah, bil lisani, dengan lesannya, wal janani, dengan hatinya, wal arkani, dan anggota tubuhnya. Bil lisani, mengucapkan alhamdulillah, wal janani, hati, benar-benar merasakan itu karunia dan syukur. Karunia yang harus kita syukuri. Wal arkani, dengan anggota tubuh kita, yaitu kita amalkan. Dengan lisan juga kita sebarkan. Wal mali, dengan hartanya juga. Wa yaral fahma wal ilma wa taufiqa minallah, dan hendaknya yara, berkeyakinan, berpandangan bahwasanya al-fahma, pemahaman, wal ilma, dan ilmu, wa taufiqa, dan taufik. Taufik itu adalah apa? Kemarin saya jelaskan, taufik itu adalah kekuatan dalam melakukan ketaatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Khalqu qudratit ta'ati. Jadi biarpun orang itu di samping masjid, kalau tidak mendapatkan taufik nggak akan masuk masjid untuk sholat berjamaah. Akan tapi ada orang tempatnya jauh, biarpun jalannya tertatih-tatih, dia dapat taufik dari Allah, diberi kekuatan datang ke masjid. Baik. Hendaknya seorang santri itu berkeyakinan bahwa pemahaman, ilmu, dan juga taufik itu minallahi ta'ala, dari Allah. Wa yatlubul hidayah, dan mohon kepada Allah. Yatlub hidayah minallah, mohon hidayah, petunjuk dari Allah. Bidu'ai, dengan memohon lahu kepada Allah. Wa tadarru'i ilaihi, dan merendah.
meningkatkan rasa penghambaan tadarru' itu. Makanya selalu kami Buya sampaikan di beberapa minggu yang lalu di majelis nyantai dengan anak-anak di malam Jumat, di Jumat pagi. Yang cerdas, jangan tertipu dengan kecerdasanmu, ingat Allah. Maka jangan sampai penuntut ilmu tidak pernah kenal tahajud. Jangan sampai penuntut ilmu tidak pernah kenal duha. Jangan sampai penuntut ilmu tidak pernah kenal bagaimana memohon kepada Allah di tengah malam, sepertiga malam yang Allah menyeru kepada kita. Siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih. Ini harus ada. Bagian kita menghadap kepada Allah. Saat-saat menghadap kepada Allah. Makanya Buya tekankan di pesantren adalah bagaimana zikir. Jangan dianggap zikir itu adalah mengurangi waktumu. Justru zikir itu akan mengundang berkah, tapi jangan semua waktu untuk zikir. Zikir sekedarnya, selebihnya zikirmu adalah mengulangi pelajaran. Fa innallaha hadin, Allah akan memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk man istahdah kepada siapapun yang meminta petunjuk kepadanya. Wa ahlul haqqi, dan ahli kebenaran, wahum yang mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah kita, thalabul haqqa minallah, kalau mencari kebenaran dari Allah. Artinya tidak cukup hanya mengandalkan akalnya untuk dialog falsafah, dialog pemikiran. Bukan, harus ada waktu yang indah, sejuk menghadap kepada Allah. Minallahi al-haqqi, minallahi al-haqqi sifat Allah. Thalabul haqqa, mencari kebenaran. Minallahi, dari Allah Ta'ala, al-haqqi yang maha benar, al-hadi yang maha pemberi petunjuk, al-muhwin yang telah menjelaskan mana hak dan batil kepada hambanya, al-asim yang menjaga hambanya daripada ketergelinciran dan ketersesatan. Karena orang memohon kepada Allah seperti itu, fahadahumullahu, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Wa asamahum, dan Allah akan menjaga mereka anid dhalalati, dari ketersesatan. Baik. Sebaliknya wa ahlud dhalalati, orang sesat. Orang sesat itu kerjanya bagaimana? Kalau mulai alim sedikit, pinter, wah, sedang debat orang ini. Karena apa? U'jibu, dia telah diberi kekaburan, ujub. U'jibu, diuji dengan ujub. Mira'ihim, ujub itu apa? Bangga. Jadi kalau ujub itu beda dengan riya. Keluar dari ujub dan riya namanya ikhlas. Kalau riya itu membesarkan amal di mata manusia. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau ikhlas adalah agar amalnya hanya dilihat oleh Allah. Kalau ujub itu mengatakan siapa dulu nih, bisa bangun malam, bisa puasa, ya ini ada ujub. Ujibu, lah ini orang muslim beriman yang dia ngerti dunia akidah, dia ilmu akidahnya kuat. Cuman dia adalah ahli dhalalah, ujibu bira'yihim. Dia terkagum-kagum dengan pendapatnya, bukan ngadu kepada wa aklihim, dan terkagum-kagum dengan akalnya. Thalabul haqqa, dia mencari kebenaran. Minal makhluqi al-ajiz. Al-ajiz dari makhluk. Makhluk itu dari akalnya. Dia mengandalkan akalnya. Wal aqlu. Mengandalkan akalnya wal aqlu. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya', sebab akal ini sangat terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Tapi kita menggunakan akal ya untuk berpikir, tapi lihat dalam urusan tidak semuanya diberesi oleh akal. Karena akal kita itu hanya bisa mengerti sesuatu yang mempunyai waktu dan tempat. Yang diliputi oleh waktu dan tempat. Selagi tidak ada waktu dan tempat, akal sudah tidak bisa memahami. Kalau tidak punya waktu dan tempat, nggak bisa pahami. Contohnya ada seorang presiden ajib, sangat adil. Kapan itu? Tidak di Indonesia dan tidak di luar Indonesia.
Pusing nanti. Tempatnya ditiadakan, ya nggak nyambung otakmu. Di Indonesia enggak, di luar Indonesia enggak juga. Terus, ya enggak, karena akal kita hanya bisa memahami sesuatu yang urusan dengan tempat. Kalau sudah ditiadakan tempatnya saja sudah nggak bisa ketemu. Apalagi ditiadakan waktunya. Kapan waktunya? Tidak di tahun 1440, 40, tidak di tahun 1400 dan tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Terus tahun kapan? Nggak ada, nggak nyambung. Sementara yang harus kita yakini adalah Allah yang menciptakan waktu, tidak perlu waktu. Allah menciptakan tempat, tidak memerlukan tempat. Kuasanya yang mutlak. Nah, ini nggak bisa kita dengan akal kita saja, nggak bisa. Banyak hal yang akal kita tidak mampu, makanya harus ada keseimbangan. Para penuntut ilmu adalah kedekatan kepada Allah. Jangan mengandalkan akalnya saja, tergelincir. Karena dia mu'jab atau ujub dengan pendapatnya, maka hujibu, tertutuplah mereka. Wa'ajazu, enggak mampulah mereka akhirnya untuk menangkap kebenaran. Wadhallu, sesatlah mereka. Wa'adhallu, menyesatkan juga. Sudah sesat, menyesatkan. Cukup insyaAllah. Sampai di sini, Masya Allah. Ini nasihat dari Imam Az-Zarnuji. Indah sekali. Dan buku ini betul-betul manfaat ya. Ini karena ikhlasnya yang menulis. Beliau itu. Imam Zarnuji, buku ini dibaca oleh siapapun. Dan wajib kita mempelajari buku ini karena buku ini adalah mengajari kita bagaimana cara belajar yang benar. Para pesantri dimanapun kalian berada, ayo semangat belajar. Yang serius yang belajar. Ada beberapa poin penting tadi yang perlu kita hadirkan ya, nggak boleh menyerah. Harus tetap semangat. Kefakiran tidak boleh menjadi penghalang untuk menjadi seorang alim. Terus ulang-ulangi belajar. Kemudian juga yang terakhir dengan Allah, harus ada saat-saat untuk kita sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Bahkan jadikan itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Karena apa? Akal kita yang menjaga Allah. Yang memberi Allah, kecerdasan dari Allah, ilmu Allah. Ada orang ilmunya banyak tapi kepleset terus ada. Karena tidak dijaga oleh Allah. Sesat pemikirannya karena tidak dijaga oleh Allah. Bimbingan dari Allah itu penting. Sehingga di dalam kita beribadah kepada Allah yang namanya sholat pun kita diajari untuk mohon petunjuk kepada Allah sehari tidak kurang dari 17 kali di saat kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan padaku petunjuk. Maknanya harus kita perjelas di hati kita. Meminta petunjuk itu sangat penting. Para imam itu mengarang buku, itu sholat 2 rakaat dulu. Imam Bukhari menulis satu hadis, sholat 2 rakaat dulu. Termasuk diantaranya kedekatan kepada Allah adalah tidak berani belajar kecuali punya wudhu. Kecuali bagi wanita yang haid tidak. Ambil air wudhu. Sebelum duduk tadi sudah bahkan di Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjelaskan seorang guru hendaknya dia sudah melakukan sholat 2 rakaat. Atau di malamnya dia memohon kepada Allah, mendoakan santrinya, mendoakan jamaahnya, mendoakan muridnya. Di saat duduk pun menghadirkan bahasanya ini adalah menjalankan tugas. Dan karena Allah, tugas dari Allah, karena Allah. Harus terus ditata hatinya. Maka dengan begitulah sukses dia. Mulia. Dengan ilmu. Mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmunya akan sampai kepada orang dengan benar. Ketulusan itu penting sekali ya. Bahkan kadang sekarang itu kita menganjalkan kecerdasan karena dia pandai berbicara. Mungkin kalau ngomong fasih. Bahasa dia adalah, kalau saya ngomong sama orang 5 menit sudah takluk dia. Hebat bener ya. Kayak ngalah-ngalahi Allah tuh, Masya Allah. Oh tidak begitu. Kita harus dengan ketawaduan seorang guru, tawadhu. Karena yang menyampaikan hidayah adalah Allah. Makanya kalau kita perhatikan zaman dulu itu lihat orang menuntut ilmu dari kiai-kiai yang kita temui itu kiai yang sangat khusyuk, setiap malam tuh mendoakan santrinya, ngajarnya pun cuman begitu-begitu, ibaratnya bahkan kadang tidurnya lama, bacanya jangan begitu tapi keluar ulama. Atau bahkan diperdengarkan kepada ibu-ibu di kampung yang mungkin ibu nggak paham, karena yang pintar saja juga kurang paham. Cuman karena tulusnya seorang kiai, akhirnya apa? Ibu mengamalkan ilmunya.
Tahajudnya kenceng, duhanya lancar, Qur'annya berjalur, padahal yang ngajar kiainya bahasanya biasa-biasa saja. Nggak pakai dikemas dengan bahasa macam enggak, karena ketulusan di dalam hati itu yang menghantarkan ilmu ke hati orang yang mendengarnya. Begitu juga di saat kita menuntut ilmu dengan ketulusan, maka biarpun guru kita bukan dijaga oleh Allah semuanya. Guru kita dijaga Allah. Kalau seandainya ada orang menuntut ilmu karena kebenarannya dengan Allah, ketulusan dengan Allah, biarpun gurunya itu ternyata kok nggak benar, dia selamat kok. Karena Allah akan bimbing dia, Allah akan tolong dia. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan guru kita di surga. Mengumpulkan kita dengan murid kita di surga. Menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dimudahkan dalam menuntut ilmu. Diberi ilmu yang manfaat. Dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Dan Allah berikan ketawadhuan kepada kita. Kekhusyuan kepada kita. Jauhkan dari sifat sombong. Panjang umur semua. Dan semoga ini para santri dimanapun kalian berada. Berguru dengan siapapun, kiai-kiai. Mengingatkan kepada siapapun bahasanya yang ikuti kajian ini adalah banyak dari santri-santri dari pesantren-pesantren yang sudah lapor kepada kami. Maka salam takzim untuk para kiai-kiaimu ya nak ya. Pegangi gurumu, pegangi kiaimu. Itulah penghantarmu menuju surga Allah. Jangan tolah-toleh. Bismillah, yang semangat nanti Allah akan beri ilmu, namanya ilmu laduni. Ilmu laduni syaratnya kamu serius dulu dengan gurumu, kamu serius dengan ilmumu, kamu serius dengan dirimu, baru nanti ada ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah langsung. Bukan orang main, orang menganggur dapat ilmu laduni, nggak ada. Serius juga laduni, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu manfaat, menjadikan kita hamba saling mencintai Allah, dijauhkan dari fitnah kebencian, fitnah kedengkian, yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan nasta'in. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf untuk doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.